Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Tunaiku. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Dalam video ini saya akan membagikan pengalaman pinjam uang di Tunaiku, mulai dari proses pendaftaran, syarat pengajuan hingga pencairan dana. Tunaiku dikenal sebagai pinjaman online resmi OJK tanpa agunan yang menawarkan limit dan tenor cukup panjang. Saya akan membahas secara detail bagaimana cara mengajukan pinjaman di Tunaiku, berapa lama proses pencairannya, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan kredit. Selain itu, saya juga mengulas kelebihan dan kekurangan Tunaiku, termasuk bunga, cicilan, serta kemudahan pembayaran. Konten ini cocok bagi Anda yang sedang mencari review Tunaiku terbaru dan ingin tahu apakah Tunaiku aman dan layak digunakan, atau sedang mempertimbangkan pinjaman tunai tanpa jaminan. Semoga pengalaman ini bisa menjadi referensi sebelum mengajukan pinjaman di Tunaiku. Awalnya saya memutuskan untuk mencoba pinjam uang di Tunaiku karena sedang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan mendesak. Setelah mencari beberapa referensi, saya tertarik dengan Tunaiku karena dikenal sebagai pinjaman online resmi dan terdaftar di OJK serta tidak memerlukan jaminan. Untuk proses pengajuannya menurut saya cukup mudah. Saya hanya perlu mengisi data diri sesuai KTP, terus melengkapi informasi pekerjaan dan memilih jumlah pinjaman serta tenor cicilan. Tidak ada proses yang rumit, semuanya dilakukan secara online. Setelah pengajuan selesai, saya hanya perlu menunggu proses verifikasi dari pihak Tunaiku. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 5 juta rupiah. Lama pinjamannya selama 12 bulan. Terus ada biaya administrasi sebesar 250.000 rupiah. Dana atau uang yang akan diterimanya sebesar 4.750.000 rupiah. Dengan cicilan per bulannya yaitu sebesar 672.555 rupiah. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar bahwa pengajuan saya disetujui. Dana pinjaman pun langsung dicairkan ke rekening pribadi tanpa potongan yang membingungkan. Dari pengalaman saya, proses pencairannya memang tidak instan seperti pinjaman harian, tetapi masih tergolong wajar untuk pinjaman tanpa agunan dengan tenor panjang. Selama masa cicilan, sistem pembayaran di Tunaiku cukup jelas. Informasi jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan metode pembayaran bisa dilihat dengan transparan. Saya merasa lebih tenang karena tidak ada tekanan atau cara penagihan yang berlebihan selama cicilan dibayar tepat waktu. Nah, untuk kelebihan Tunaiku yaitu Tunaiku merupakan produk pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga lebih aman untuk dipilih dibandingkan dengan pinjaman yang ilegal. Selanjutnya, tidak perlu sertifikat atau aset lainnya sebagai jaminan. Cukup data diri dan dokumen pribadi. Dan seluruh proses mulai dari daftar sampai verifikasi bisa dilakukan secara online lewat aplikasi tanpa harus datang ke kantor. Selanjutnya, Tunaiku menawarkan pilihan tenor cicilan yang lebih panjang dibandingkan pinjaman harian, sehingga cicilan bisa lebih ringan setiap bulannya.
Terus informasi bunga dan jadwal cicilan ditampilkan di aplikasi. Jadi kamu tahu biaya yang harus dibayar sejak awal. Sementara untuk kekurangan Tunaiku yaitu pencairan tidak instan seperti pinjaman online. Proses verifikasi bisa memakan waktu lebih lama. Syarat dokumen lengkap seperti perlu data pekerjaan, slip gaji, atau bukti pendapatan lain. Bisa jadi kurang praktis kalau kamu pekerja lepas tanpa dokumen formal. Dan cicilan tetap harus dibayar tepat waktu. Keterlambatan bisa menyebabkan denda, jadi perlu disiplin dalam mengatur keuangan. Dan untuk pinjaman baru, limit pinjaman awal bisa lebih kecil dibandingkan dengan harapan. Jadi dari pengalaman pinjam uang di Tunaiku ini, saya menyimpulkan bahwa Tunaiku cocok untuk kebutuhan dana yang terencana, bukan untuk kebutuhan super darurat. Yang terpenting kita harus tetap bijak dalam meminjam dan menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan agar tidak memberatkan di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Tunaiku. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Tunaiku, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Tunaiku, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.